Bab 5 yaitu beberapa alternatif pendekatan sastra. A. Pendekatan farming. 1. Prinsip-prinsip analisis farming. Ilmu komunikasi. Analisis farming sebagai metode analisis isi media yang tergolong baru. Namun demikian, keberadaannya di jagat keilmuan komunikasi memiliki banyak tokoh dan cara kerja analisis yang beragam. Erianto dalam bukunya yang berjudul Analisis Farming 2011 mengemukakan pada dasarnya farming adalah metode untuk melihat cara bercerita atau yang disebut dengan storytelling, media atau peristiwa. Analisis farming adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruk realitas. Analisis farming juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingai oleh media. Ada dua esensi utama dari farming tersebut. Pertama, bagaimana peristiwa dimaknai. Ini berhubungan dengan bagian mana yang diliput dan di mana yang tak diliput. Kedua, bagaimana fakta itu ditulis. Aspek ini berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, dan gambar untuk mendukung gagasan. Lebih lanjut dikatakan Erianto sebagai sebuah metode analisis teks. Analisis farming mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan analisis isi kuantitatif. Dalam analisis ini, kuantitatif yang ditekankan adalah isi konteks dari suatu pesan atau teks komunikasi. Sementara dalam analisis farming, yang menjadi pusat perhatian adalah pembentukan pesan dari teks. Farming terutama melihat bagaimana pesan atau peristiwa diskonstruksi oleh media. Bagaimana wartawan mengonstruksi peristiwa dan menyajikan kepada khalayak pembaca. Analisis farming berkembang dalam wilayah paradigma konstruksionis. Mengenai konstruksionis diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif yaitu Peter L. Berger dalam melihat media, wartawan, dan berita berdasarkan penilaian. Fakta atau peristiwa adalah hasil konstruksi, media adalah agen konstruksi. Berita bukan refleksi dari realitas. Berita bersifat subjektif atau konstruksi atas realitas. Wartawan bukan pelapoir. Etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian integral dalam produksi berita. Nilai etika dan pilihan moral peneliti menjadi bagian integral dalam penelitian. Yang terakhir adalah khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita. Analisis farming merupakan salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori penelitian konstruksionis. Ada dua karakteristik penting dari pendekatan konstruksionis menurut Erianto. Pertama, pendekatan konstruksionis menekankan pada politik, pemaknaan, dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas. Makna adalah suatu proses aktif yang ditafsirkan seseorang dalam suatu pesan. Kedua, pendekatan konstruksionis memandang kegiatan komunikasi sebagai proses yang dinamis. Dengan demikian, kegiatan penelitian konstruksionis ini harus memperhatikan konsep-konsepnya. Yang pertama, ada tujuan penelitian adalah merekonstruksi realitas. Kedua adalah peneliti sebagai fasilitator keragaman subjektivitas. Ketiga, ada makna suatu teks adalah hasil dari negosiasi antara teks dan peneliti. Dan yang keempat, ada temuan adalah interaksi antara peneliti dan objek yang diteliti. Kelima, penafsiran bagian yang tak terpisahkan dalam analisis. 6. Menekankan empati dan interaksi dialektis antara peneliti dan teks. Dan yang ketujuh adalah kualitas penelitian diukur dari ostensitas dan refleksivitas temuan. 2. Alternatif metode analisis farming dalam analisis sastra, yaitu ada penerapan metode analisis farming dalam analisis sastra pada taraf awal adalah membangun landasan kerja secara ilmuwan terlebih dahulu. Landasan operasional tersebut merupakan suatu hierarki sebagaimana dalam penelitian pada umumnya terdiri atas paradigma, teori, metode, dan teknik. Sebagai sebuah metode analisis teks, analisis farming dalam analisis sastra tentu ditempatkan dalam tataran metode, sedangkan tataran paradigma sebagaimana wilayah analisis farming, analisis tersebut berada dalam wilayah paradigma konstruktivis.